Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Yuki Ramadhani dengan NIM 122370079 dari program studi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar estimasi sumber daya dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadilah STMT. Definisi estimasi sumber daya adalah proses untuk mengevaluasi dan mengukur potensi mineral di suatu deposit geologis, baik dari segi volume atau tonase maupun kualitas atau kadar. Tujuan utama estimasi sumber daya adalah untuk menilai potensi ekonomi dari proyek pertambangan, mendukung studi kelayakan, serta membantu perencanaan dan pelaporan tambang. Kategori dari sumber daya. Sumber daya ada 3 kategori. Yang pertama, sumber daya terduga, yaitu sumber daya mineral yang kuantitas dan kualitasnya diperkirakan berdasarkan data geologi dan sampel yang terbatas dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Yang kedua, sumber daya tertunjuk, sumber daya mineral yang telah diukur dengan lebih akurat berdasarkan data geologi yang lebih lengkap dengan tingkat kepercayaan yang menengah. Yang ketiga, sumber daya terukur, sumber daya mineral yang ditentukan berdasarkan data yang sangat akurat dan lengkap dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Metode-metode dalam estimasi sumber daya. Yang pertama, metode geostatistik yang meliputi 1. Kriging, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik sampling, menghasilkan estimasi yang lebih halus dan akurat. Yang kedua, inverse distance weighting atau IDY, metode yang memberikan bobot lebih besar pada data yang lebih dekat untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik sampling. Metode yang kedua yaitu metode blok, di mana deposit dibagi menjadi blok-blok kecil dan volume serta kadar mineral dihitung untuk setiap blok. Yang ketiga, metode polarisasi, penggunaan data geofisika dan geokimia untuk mengidentifikasi dan memperkirakan sumber daya. Yang keempat, metode simulasi Monte Carlo, teknik statistik yang menggunakan simulasi acak untuk memperkirakan variasi dalam sumber daya dan menilai ketidakpastian. Dalam pengantar estimasi sumber daya terdapat teknologi pendukung, yakni yang pertama, software pemodelan geologi seperti Surpak, Micromine, dan Datamine yang digunakan untuk model geologi dan melakukan estimasi sumber daya. Yang kedua, teknik penginderaan jauh, menggunakan data satelit dan UAV atau drone untuk survei lapangan dan pengumpulan data geologi. Yang terakhir, survei geofisika, teknik seperti magnetik, gravitasi, dan seismik untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.